Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Abdul Qadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan malam hari ini, sesudah kita mengkhatamkan, menuntaskan pelajaran kitab A'malul Qulub, amalan-amalan hati yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Ashqar, maka pada kesempatan malam hari ini adalah kajian pembukaan untuk kitab yang baru, yaitu yang kita kaji nanti yang ini saja, yang kecil aja. Jadi yang ini tidak kita baca. Jadi yang kita kaji yang kecil. Kenapa kita beli yang ini sekalian? Harganya murah. Jadi harganya murah, sekalian beli kitab matannya, kitab aslinya berikut dengan syarahnya. Tapi kita tidak membaca yang ini, tidak. Thayyib. Tapi tidak mengapa, saya baca semua yang ada di halaman sampul ya. Panjenengan perhatikan Syarhu Fathil Qaribil Mujib li Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Qasim Al-Ghaza ala matnil ghayati wa taqrib lil qadi Abi Syuja'in Ahmad ibn Husainin Al-Asfihani rahimahullahu ta'ala, amin. Taib, yang ada di halaman sampul antum perhatikan, yang tulisan Arab yang berwarna merah, yang berwarna merah itu berbunyi syarhu sarah. Sarah itu penjelasan dari kitab ya, yang berjudul sarahnya Fathil Qaribil Mujib. Fathu artinya membuka, Al-Qarib jadi fathu pembukaan atau membuka yang berasal dari Allah yang maha dekat, Al-Mujib lagi maha mengijabai, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamati yang sangat alim
Muhammad ibni Qasim Al-Ghaza. Namanya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghaza. Ini penulis sarahnya. Ala yang beri sarah keterangan atas Matnil Ghayati, matan yang disebut dengan Al-Ghayah wa Taqrib. Al-Ghayah artinya tujuan, wa Taqrib artinya pendekatan. Apa yang dimaksud nanti akan kita jelaskan insyaallah kalau sudah masuk kepada kitabnya. Lil Qadhi, yang disusun oleh Al-Qadhi, seorang hakim agama. Kunyahnya Abi Suja'in, Abu Suja'. Oleh karena itu nanti kitab ini lebih dikenal dengan Matan Abi Suja'. Matan kitab asli yang disusun oleh Al-Imam Abu Suja'. Abu Suja' itu siapa? Namanya Ahmad Ibni Husainin bin Husain Al-Asfihani, dan boleh dibaca Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Amin artinya istajib lana. Jadi kitab yang kita bahas nantinya adalah kitab apa? Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi judulnya adalah Matnul Ghayati wa Taqribi. Penyusunnya siapa? Al-Qadhi Abu Suja' Ahmad bin Husain Al-Asfihani. Dan kitab yang kita kaji itu lebih dikenal dengan sebutan Matan Abi Suja'. Matan Abi Suja'. Ya, mana kitabnya? Nah, sekarang dibuka ya. Halaman pertama dibuka. Halaman kedua ya. Halaman pertama masih judul, halaman kedua ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Basmalah. Yang dibaca yang sini. Yang kita baca yang ada di sini. Ini matannya, sini. Sini kita bisa. Kemudian nanti ke sini ya. Nanti sini. Yang ini sarah. Ya, antum tidak usah baca sarahnya dulu. Antum pemula. Pemula itu ikut guru dulu ya. Jadi baca matannya saja. Taib. Mari kita baca langsung kepada tulisan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang moho asih, kang moho welas, Ar-Rahim tur kang moho asih. Jadi kalau kita terjemahkan dengan baik, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Taib, sudah ketemu semuanya ya. Yang dibaca yang pinggir ya. Nanti tolong ditunjukkan Abirda kalau yang belum paham. Yang dibaca yang pinggir. Yang pinggir sini, yang pinggir ini ya, pinggir. Yang di luar kotak, yang dibaca yang di pinggir, yang di luar kotak ya. Dan kita biasakan sekarang santri-santri atau para jamaah untuk mengkaji kitab. Insya Allah yang Senin tetap saya usahakan nanti yang Senin para jamaah memegang kitab terjemahan. Nanti setiap Senin tetap kita ada 2 kajian. Kajian berbahasa Indonesia, maksudnya kitabnya terjemahan berbahasa Indonesia. Kemudian yang Sabtu kita baca kitab berbahasa Arab. Sehingga nanti ya paling tidaknya jamaah kita sudah terbiasa mendengar membaca tulisan Arab dan mendengar dibacakannya kitab-kitab yang berbahasa Arab. Taib, kita simak ya. Qala Al-Qadhi, berkata Al-Qadhi Abu Suja' Ahmad ibnu Husain Al-Asfihani. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, nyemak kitabnya semuanya. Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Kalau kita membaca
kitab-kitab para ulama, maka kita akan dapatkan bahwa para ulama kita Ahlussunnati wal Jamaah ketika memulai tulisan mereka mencantumkan al-basmalah. Al-basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Jawanya, ya sudah saya terjemahkan tadi, Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Nanti lama-lama kita akan bisa insyaallah. Untuk penjelasan saya tetap memakai bahasa Indonesia, karena banyak yang hadir langsung dan juga sebagian yang mendengarkan lewat Facebook secara langsung, kebanyakan tidak mengerti bahasa Jawa. Tetapi untuk terjemahan itu insya Allah tetap kita bahasa Jawa lebih dahulu, kemudian baru bahasa Indonesia, baru penjelasannya dengan bahasa Indonesia. Jadi mohon disimak ya. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahim tur kang moho asih. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi keduwe Allah, kagungane Allah, Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, keduwe Allah, Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Jadi di sini Allah mengatakan, Syekh mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Allah yang merupakan Rabb alam semesta. Rabb itu para jemaah bisa bermakna al-ilah. Allah itu sesembahan yang berhak disembah oleh seluruh alam semesta ini. Dan Rabb juga bermakna al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan Ar-Rabb juga bermakna al-Malik. Allah lah yang memiliki dan merajai seluruh alam semesta. Dan Ar-Rabb juga bermakna al-Murabbi. Allah lah yang maha memelihara alam semesta. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha berbuat. Allah yang berada disembah, Allah yang maha menciptakan alam semesta ini, Allah yang maha memiliki, merajai alam semesta ini, dan Allah yang maha memeliharanya. Makanya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salla lan muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina, ala ing atase sayyidina penghulu kita, pemimpin kita, Muhammadin rupane Nabi Muhammad, an-nabiyyi kang diutus dadi nabi, wa sallallahu dan salawat Allah ala sayyidina, semoga tercurahkan kepada penghulu kita, pemimpin kita, Muhammadin Nabi Muhammad an-nabiyyi, yang beliau telah diangkat dan diutus sebagai seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adabnya. Jadi para ulama ketika mereka berbicara, mereka berkhutbah, mereka mengajar itu mesti memulai dengan yang pertama al-basmalah, kemudian alhamdulillah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah itu as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Jadi diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebanyak 10 kali. Kalau kita mau bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan keluargane Nabi at-tahirin kang podo suci kabeh keluargane Nabi, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate, para sahabate ajmaina hale sakabehane. Jadi kita di sini bersolawat pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa alihi dan kepada keluarganya. Sudah ketemu belum? Ada yang belum ketemu? Ditunjukkan yang belum ketemu, Wirda. Pinggir. Bukan tengah ya, pinggir. Jadi semua lihat saya ini yang dibaca sini. Ini pinggir, nanti sini juga pinggir. Tengah ini hanya saya yang baca, antum nggak usah lihat di tengah. Itu keterangannya saya saja. Jadi kita ngaji matannya. Matan itu apa? Redaksi aslinya. Adapun penjelasannya itu urusan guru ya. Karena nanti kalau dibaca penjelasannya tidak selesai, walaupun setahun lebih tidak selesai. Ya. Kita membaca matan, mudah-mudahan dengan kita membaca matan kitab ini kita memahami tentang hukum-hukum Islam. Karena kitab ini membahas tentang fikih. Jadi kitab ini membahas tentang apa? Fikih Islam. Bagaimana tentang hukum-hukum agama Islam. Mulai dari at-taharah sampai nanti hukum-hukum yang lainnya, pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Kenapa kita pilih matan Abi Suja ini atau matan Al-Ghayah wa Taqrib ini? Karena di Indonesia ini mayoritas umat Islam mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu para jemaah? Harus tahu. Al-Imam Asy-Syafi'i siapa? Ada yang tahu para jemaah? Imam Syafi'i itu siapa? Namanya siapa? Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilahirkan tahun 150 Hijriah dan wafat di usia 50 tahun pada tahun 204 Hijriah. Diingat-ingat, Imam Syafi'i kapan lahirnya? Tahun 150 Hijriah. Mudah mengingatnya, 150 Hijriah. Dan kapan beliau wafat? Pada tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu tebal. Punya saya yang satu jilid itu segini tebalnya. Jadi jari kita begini tidak cukup, segini tebalnya. Itu Kitabul Kitab Al-Um, kitab induk. Nah kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja ini, Abu Syuja namanya Ahmad bin Husain Al-Asfihani ini rahimahullah ta'ala, beliau mencoba meringkas kitab yang setebal ini, diringkas menjadi ya ini. Nah, supaya kita bisa memahami dengan mudah. Maka nanti penjelasan itu urusannya guru. Antum membaca yang di pinggir ya, yang di pinggir. Jadi catatan pinggirnya malah ini matannya. Sarahnya ada di tengah. Taib. Wa alihi dan atas keluarganya Nabi at-tahirina, yaitu orang-orang yang suci, yang bersih, wa sahabatihi dan atas para sahabatnya Nabi ajma'ina seluruhnya. Jadi beliau membacakan salawat ini kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali, kemudian kepada keluarganya Nabi yang suci-suci dan para sahabat seluruhnya. Mari kita masuk pada pembahasan. Qala al-Qadhi Abu Syuja'in Ahmadu Ibnul Husaini Ibni Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sapa al-Qadhi hakim agama
Abu Suja'in rupane kunyai Abu Suja'. Ahmadu asmani Ahmad Ibnul Husaini bin Al-Husain Ibni Ahmad bin Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu radhiya muga ngridani sapa Allahu Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah anhu maring Imam Abu Suja'. Jadi di sini berarti kitab ini ditulis oleh murid-muridnya Abu Suja'. Sampailah kepada kita. Al-Imam Abu Suja' ini ya, kemungkinan besar kalau ulama-ulama dahulu itu mendiktekan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya menulisnya. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, seorang hakim agama. Al-qadhi itu para jamaah, kalau di pemerintahan yang berlandaskan Islam itu hakim agama. Jadi kalau ada persoalan-persoalan agama, maka biasanya dibawa kepada al-mahkamah, pengadilan agama. Dan yang di mahkamah itu yang memberikan keputusan vonis hukum adalah siapa? Al-qadhi, hakim agama. Qadhi. Dan qadhi-qadhi di masa lalu maupun di masa sekarang ini adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Bahkan ini pengalaman saya bergaul dengan beberapa al-qudah, qadhi-qadhi di Saudi Arabia. Mereka itu tidak bisa bebas ya. Jadi qadhi-qadhi di Saudi Arabia itu tidak bebas untuk pergi kemana-mana. Terbatas mereka itu. Karena qadhi itu dijaga di sana. Jadi dijaga oleh pemerintah Saudi Arabia, supaya ketika memberikan keputusan hukum tidak dipaksa oleh orang. Jadi di sana itu qadhi itu dikawal intel polisi. Jadi kalau mereka pergi itu dikawal. Karena di sana qadhi itu setingkat dengan menteri. Menteri kan dikawal ya di Indonesia. Di sana pun begitu. Dan qadhi itu terhormat, gajinya setingkat dengan menteri. Dan mereka terhormat ya, dikawal orang-orang yang berilmu para jemaah. Supaya ketika memberikan keputusan hukum tidak berat sebelah, betul-betul adil sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Qadhi ini Abu Suja' orang alim ini. Bagaimana kita mengetahui kealiman seseorang? Pertama ya, dari tulisan-tulisannya. Meringkas itu bukan perkara yang mudah itu. Kitab sebesar ini loh, diringkas menjadi seperti ini. Bukan perkara yang mudah. Jadi kitab yang tebal-tebal, bahkan bukan hanya acuannya, itu bukan hanya kitabnya Imam Syafi'i saja, tapi kitab-kitab ulama-ulama besar dari mazhab Syafi'i. Itu diteliti oleh beliau, kemudian diringkas, kemudian ditulis menjadi kitab ini, yaitu Matnu Al-Ghayati wa Taqrib, yang dikenal dengan Matnu Abi Suja', Matan Abi Suja'. Di Jawa Timur ini, di antara ustadz-ustadz yang mengkaji kitab ini adalah Ustadz Muhammad Talasa LC-Mahai, kemudian saya Muhammad Yusrul Mustafa. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang mau mempelajari agamanya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki pada diri orang itu ada banyak kebaikan, Allah akan menjadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Man sing sopone wong yurid ngersakake sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairon ing akeh kebagusan yufaqih mongko bakal andadekake faqih ya Allah hu ing man fiddini ing dalam urusan agamane. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri orang itu ada banyak kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faham agama, dia faqih dalam urusan agamanya. Para jemaah, kalau kita hanya melihat dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu tidak ada artinya. Coba kalau seorang meninggal dunia, lalu dia tidak beriman, kemudian di hari perhitungan nanti dia masuk neraka. Apakah kekayaannya dia yang banyak sekali mampu untuk membebaskan dia dari siksa api neraka?
Mampu tidak Pak Rejo? Tidak mampu. Sehingga dunia itu tidak ada artinya sebenarnya. Namun kita tidak boleh melupakan bagian kita dari kehidupan dunia ini. Bagian kita yang kita gunakan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar dan carilah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kalian dari negeri akhirat. Tapi jangan sekali-kali kamu melupakan bagianmu di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejar dan cari dari apa-apa yang Allah datangkan kepadamu wahai Muhammad dari kampung negeri akhirat. Kejar akhirat, kejar surganya Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi tahu ya penulisnya siapa? Al-Qadhi Abu Syuja. Nama lengkapnya Ahmad Ibnul Husain Ibni Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan boleh ya, para salaf sering mendoakan ulama itu dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu, boleh. Walaupun radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhu ini yang lebih layak didoakan dengan doa ini adalah para sahabat. Tapi boleh. Mana dasarnya? Dasarnya firman Allah Ta'ala. Jadi sering ya, seperti sekelas Imam Syafi'i itu sering didoakan Al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sering didoakan seperti itu. Dan itu boleh. Tidak harus rahimahullah, tidak harus. Kalau masih hidup hafizahullah ya. Kalau sudah meninggal dunia boleh radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah. Kenapa kok radhiyallahu ta'ala anhu? Ada dasarnya ini. Sudah pernah saya sampaikan di Masjid As-Sunnah di Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi setiap kajian Senin malam Selasa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Itu dalilnya bahwa boleh kita mendoakan ulama-ulama kita, bahkan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat dengan doa radhiyallahu anhu. Bukankah kita sering begitu? Semoga Allah meridhai kita bersama ya. Boleh. Baik. Jadi jangan heran ya, bukan ulamanya salah tapi kita yang belum paham saja. Jadi seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Sa'alani kata beliau. Sa'ala nyuwun ni ing ingsun. Sa'ala jaluk ni ing ingsun. Sapa ba'dul astiqai sebagian pira sangka pira-pira kanca hafizahumullahu taala hafidha muga-muga jaga ngreksa hum ing pira-pira kanca sapa Allah taala maha luhur sapa Allah an a'mala ing yen to nglakoni mergawe sapa ingsun mukhtasaran ing ringkesan fil fikhi ing dalam fikih ala madhabil imam Syafi'i ing atase madhabe al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini bukan rahimahullah sebenarnya, yang tepat adalah rahmatullahi, kasih titik 2. Tulisan rahimahu haknya itu dikasih titik 2 haknya. Rahmatullahi ta'ala, rahmati Allah Ta'ala, Allah kang maha luhur alaihi ing atase Imam Syafi'i wa ridwanuhu lan ridhone Allah Ta'ala fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke al ikhtisari ringkesan wa nihayatil ijazi lan ing dalem katoke ngringkes yuqarribu kang marekake nyedhakake alal muta'allimi ngatasi wong kang belajar kang sinau
apa yuqarribu kang memarekake alal muta'allimi ing dalem ing ngatasi wong kang belajar tersahu ing pelajarane wa yashulu lang dadi gampang alal mubtadi'i ing ngatasi wong kang ngawiti apa hifdzuhu ngapalake pelajarane wa an ukthira lan ing yen to ngekeh-ngekehake ya ingsun fihi ing dalem kitab ringkasan iki minat taksimati itu kurang ya setelah sin kasih ya minat taksimati setengah saking pira-pira pembagian wa hasril khisali lan pelanggaran pira-pira masalah fa'ajabtu mongko anjawab ya insun hu ing pertanyaan ila dzalika maring mengkono-mengkono taliban hale nyuprih litsawabi ganjaran maring ganjaran ragiban demen ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala fit taufiqi ing dalam taufik lis-shawabi maring perkara kang bener innahu setuhune Allah ala ma yasha'u ing atase ma barang apa-apa yasha'u kang ngersakake sapa Allah iku qadirun maha kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Allah iku latifun maha lembut khabirun tur waspada. Sekarang saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi di sini beliau mengatakan sa'alani telah bertanya kepadaku ba'dul asdiqai sebagian dari teman-teman kawan-kawan. Sebenarnya di sini meminta ya, telah meminta kepadaku sebagian dari kawan-kawan atau teman-teman. Hafidhahumullahu, semoga Allah menjaga mereka. Lihat ulama-ulama salaf mesti kalau mendoakan orang-orang yang masih hidup adalah apa? Dengan mengucapkan hafidhahumullah kalau banyak. Kalau satu orang hafidhahullah, kalau perempuan hafidhahullah. Semoga Allah menjaga mereka. Beberapa teman-teman yang meminta kepada saya, Ta'ala Allah yang maha tinggi, an a'mala meminta saya untuk saya melakukan mukhtasaran, melakukan proyek untuk meringkas fil fikih dalam masalah fikih. Jadi ini proyek besar ini beliau ini. Diminta oleh teman-temannya untuk meringkas fikih yang tebal sekali. Yang kadang-kadang kita tidak pernah belajar, betul nggak? Siapa yang pernah belajar fikih dari A sampai Z selesai? Jarang-jarang. Jarang-jarang di antara kita. Makanya kita sering ya, kalau melihat ada orang beramal itu kita sering heran. Karena kita ilmu fikihnya terbatas. Seperti ya, ini yang menunjukkan ilmu fikih yang terbatas. Ketika ada orang sholat, kemudian dia duduk ketika sholatnya 2 rakaat, misalnya sholat tahiyatul masjid. Duduknya duduk apa itu? Duduk 2 rakaat itu. Banyak yang bingung, boleh duduk iftiras seperti duduk tahiyat awal, dan boleh duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir. Jadi kalau kita duduk tahiyat ketika sholat kita hanya 2 rakaat, itu kan tahiyatnya hanya 1. Tahiyat sekaligus kita nutup sholat kita. Maka apakah duduknya seperti tahiyat awal atau seperti tahiyat akhir? Ini kita bingung ya. Maka para ulama mengkaji. Kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang dipahami oleh para ulama, boleh duduk iftiras seperti tahiyat awal atau seperti duduk di antara 2 sujud, dan boleh duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Jadi tidak perlu bertengkar. Hanya saja yang perlu dipahami, kalau imamnya duduknya iftiras, sebaiknya kita iftiras ikut imam, walaupun pendapat kita tawarruk. Kalau imamnya tawarruk seperti tahiyat akhir, kita juga ikut tawarruk, walaupun kita lebih menguatkan yang iftiras. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian misalnya ya,
Setelah kita mengucapkan misalnya Sami Allahu liman hamidah, kan i'tidal kan? Bagaimana? Irsal lurus tangannya begini ketika i'tidal, ataukah tangannya bersedekap? Pendapat di kalangan ulama ada dua. Boleh irsal lebih kuat sedekap. Nah ini boleh irsal seperti ini, tapi lebih kuat adalah ketika i'tidal bersedekap, karena dalilnya lebih kuat yang bersedekap. Ini menurut para ulama, bukan menurut saya. Lalu bagaimana kalau imamnya tidak sedekap? Ya jangan sedekap, walaupun kita menguatkan yang sedekap ya. Kalau imamnya sedekap, maka kita yang tidak sedekap pendapatnya ikutlah sedekap. Ini perlu kita mengkaji fikih supaya tahu seperti itu, dan tidak perlu diperdebatkan karena dua-duanya benar. Ini yang dalam bahasa agama disebut dengan ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf apa? Ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf karena ada perbedaan dalil yang masing-masing dalilnya bisa dijadikan hujah untuk beramal. Sebab ikhtilaf itu ada dua. Ada yang tadad. Tadad itu ikhtilaf yang saling bertentangan, yang saling kontradiksi. Apabila ya ada ikhtilaf tadad, pasti yang satu benar, yang satu salah. Ikhtilaf apa itu? Tadad. Saya beri contoh ya, ikhtilaf tadad. Contoh adalah al-faidah. Faidah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia apa al-faidah? Fawaid bunukiyah, bunga bank. Faidah itu bunga bank. Fawaid bunukiyah, bunga bank. Bunga bank itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram dan itu yang benar. Ada yang mengatakan tidak haram berdasarkan alasan bahwa itu adalah biaya administrasi, dan itu yang salah. Ini ikhtilaf tadad namanya. Yang satu benar, yang satu salah. Walaupun gelarnya profesor doktor, kalau dia mengatakan riba tidak haram, halal, maka dia telah berbuat salah dalam menetapkan hukum. Jelas ini. Tapi yang saya contohkan tadi tentang tahiyat, tentang sedekap atau tidak sedekap, itu bukan ikhtilaf yang apa? Yang tadad, tapi tanawwu. Ikhtilaf yang masing-masing memiliki dasar atau dalil. Ini saya masih pelan-pelan karena ini di awal kitab ya. Kita belum jelaskan lebih lanjut nanti. Bisa difahami ini kira-kira? Sekarang kunut subuh. Ikhtilaf tadad atau tanawwu? Tanawwu bukan tadad. Kalau ada siapapun ustadznya, kalau mengatakan ini tadad tidak benar. Jadi yang kunut subuh itu tidak salah, yang tidak kunut subuh juga tidak salah. Tapi yang lebih kuat yang tidak kunut subuh, dalilnya lebih kuat. Tapi apabila kita sholat subuh di belakang imam yang kunut, maka kita ikut kunut. Kita ikut mengangkat tangan di belakangnya dan kita ikut mengaminkan. Jadi bukan irsal begini, apalagi kita sujud lebih dahulu, tambah salah. Tapi kita ikut kunut. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Satu. Kemudian kunut subuh itu sebagian sahabat ada yang melaksanakannya, dan tidak mungkin sahabat keliru. Yang keliru adalah yang tidak sholat subuh. Yang keliru yang tidak sholat subuh. Yang membaca kunut di sholat subuh itu tidak salah. Tetapi ada yang keliru memahami kunut subuh itu wajib, tidak, sunnah muakkadah saja. Bagi yang berpendapat kunut itu adalah sunnah, hukumnya paling tingginya sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan untuk kerjakan. Tapi hadis tentang kunut kebanyakannya, kunut subuh itu kebanyakannya adalah lemah. Oleh karena itu ulama-ulama sebagiannya tidak berkunut subuh. Tetapi apabila bermakmum di belakang imam yang berkunut, mereka ikut kunut. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi antum, kalau antum ada imam kunut, antum tidak ikut kunut, antum ikut siapa kira-kira? Tidak ada dasar dari ulama ikut kunut, itu dasar dari ulama. Oh, ada ustadz berpendapat begitu. Ustadz bukan dasar, harus ulama. Kalau saya begitu, tidak boleh pendapat kepada ustadz. Ustadz itu ilmunya dangkal. Ulama yang ilmunya besar, yang ilmunya luas.
kita ikut pendapat ulama. Makanya terjadinya pertengkaran di masyarakat karena ikut pendapat ustadz, ikut pendapat kiai. Harusnya ikut pendapat apa? Ulama yang betul-betul diakui ilmunya. Baru di situ tidak ada perselisihan nantinya. Ya, seperti itu. Jelas ya? Makanya kadang-kadang imam-imam dari Saudi Arabia seperti Syekh Sudes itu, kalau disuruh mengimami di Masjid Istiqlal Jakarta, beliau malah membaca kunut di situ. Bukan hanya mengikuti kunutnya imam, membaca kunut di situ. Itulah kedalaman ilmunya ulama-ulama besar kita. Jadi di sini kitab ini sebenarnya adalah permohonan dari sebagian teman-temannya Syekh, teman-temannya Al-Imam Abu Suja, untuk beliau meringkas sebuah fikih, kitab fikih sesuai dengan madhab ala madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada Imam Asy-Syafi'i dan ridhonya Allah. Fi ghayatil ikhtisari, menulis ringkasan yang betul-betul pada puncak peringkasan, wa nihayatil ijaz, dan akhir dari peringkasan, yang mana kitab ini yuqarribu, bisa mendekatkan alal muta'allimi, kepada orang yang belajar ilmu fikih tersahu pelajarannya, wa yashulu, dan bisa menjadi mudah alal mubtadi'i, atas orang yang pertama-tama belajar ilmu fikih, mudah untuk apa? Hifdhuhu, menghafalnya. Wa an ukthira, dan untuk aku memperbanyak fihi, di dalam ringkasan fikih ini, minat taksimati, berupa pembagian-pembagian, wa hasril khisali, dan untuk aku membatasi pembahasan-pembahasan. Jadi nanti di sini tidak semua pembahasan akan dibahas. Pembahasan-pembahasan besar saja yang akan dibahas. Yang rincian kecil-kecil itu nanti kita belajar terus berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa'ajabtuhu, maka aku menjawabnya. Aku menjawab pertanyaan tersebut atau permintaan tersebut, memenuhi, ya, maksudnya, ila dzalika, kepada permintaan tersebut, taliban litsawabi, dalam rangka aku mencari pahala dari sisi Allah, raghiban ilallahi ta'ala, raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka aku mencintai Allah ta'ala, fit taufiqi, aku menginginkan taufik, lis-shawabi, agar bisa mengamalkan yang benar. Innahu ala ma yasha, sesungguhnya Allah atas apa yang Dia kehendaki, qadirun, maha berkuasa, wa bi ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah latifun, zat yang maha lembut, khabirun, lagi maha teliti pengetahuannya. Ini tadi berjamaah rahmatullah taala muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam siapa penulisnya? Abu Suja. Nama lengkapnya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah ta'ala. Kitab ini merupakan kitab apa? Ringkasan atas permintaan beberapa orang sahabatnya, teman-temannya, agar beliau orang alim ini meringkas sebuah kitab yang sesuai dengan madhabnya Imam Syafi'i. Dan kita pelajari ini karena kita tinggal di Indonesia, supaya kita tahu berjamaah. Dan jangan dikira kalau Imam Syafi'i itu pendapatnya tidak benar, ya antum yang tidak benar. Imam Syafi'i itu ulama salaf, ya. Imam Syafi'i itu termasuk apa? Ulama salaf. Jadi kalau kita mempelajari tentang as-salafus saleh dari generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i paling tidak generasi tabi'ut tabi'in beliau itu. Karena beliau lahir di tahun berapa? 150. Dan beliau belajar dengan siapa? Dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan siapa? Nafi'. Nafi' belajar dengan siapa? Abdullah bin Umar. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Nafi'. Nafi' itu tabi'in. Tabi'in belajar dengan siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mulai mengkaji kitab ini, saya ingin memberikan wawasan dan ilmu kepada antum, menyampaikan ilmu agar kita tidak mudah, ya, mengklaim bahwa diri kita yang paling benar, kemudian yang lainnya salah amalannya. Kita masih banyak perlu belajar, ikhwan. Jangan mudah merasa paling benar, tidak boleh. Jadi ternyata amalannya masih banyak yang keliru. Saya lihat teman-teman kadang-kadang takbiratul ihramnya, nanti akan kita kaji nanti kalau sudah bab sholat ini, ya, banyak yang takbirnya begini, Allahu Akbar begini saja. Tidak ada takbir begini, menghadap ke bawah, itu tidak ada. Takbir itu menghadap ke kiblat ini. Tangannya menghadap ke kiblat,
boleh setentang sejajar dengan bahu, dan boleh setentang sejajar dengan cuping telinga. Cuping ini bagian inilah, bawah telinga ini, namanya cuping ini. Setentang begini. Tidak terlalu rapat dan tidak renggang. Jadi biasa saja. Dan menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Bukan begini. Allahu Akbar, banyak takbir ikhwan-ikhwan kita begini. Allahu Akbar. Sedikit begini aja, tidak menghadap ke arah kiblat. Ini perlu diperbaiki. Tapi kalau ada temannya langsung divonis, kamu itu salah, padahal dia sendiri sholatnya masih belum benar. Ya. Ada lagi, mohon maaf ya, ini saya tidak ngerti. Mekangkangnya terlalu lebar gitu. Jadi lebarnya badan itu sesuai dengan ini, pundak antum ini, pundaknya ini. Jadi pundak kita itu nanti cocok dengan kakinya, lurus nanti. Kalau terlalu lebar, nanti pundaknya tidak bisa rapat. Kalau kakinya terlalu sempit, nanti yang satu agak begini kakinya, agak begini. Kenapa? Karena yang sini terlalu sempit. Kecuali kalau imam. Kalau imam boleh, nanti kita akan kaji. Kalau imam boleh, kaki tidak lurus dengan pundak boleh. Dia agak begini boleh, agak begini sedikit boleh. Tapi kalau makmum harus lurus dengan pundaknya. Jadi kaki kita ini membukanya lurus dengan pundak kita. Kalau antum bukanya sedikit, cuma segini kakinya, pundak antum gemuk segini, ya nanti kasihan teman yang kanan kiri, kakinya akan mencang miring ke tempat kita. Ya, seperti itu. Jadi setelah diluruskan pundaknya, luruskan kakinya. Nanti akan kita bahas semuanya. Jadi sabar saja, kajian kita berlanjut. Nah, kita mukadimah sudah selesai. Saya bacakan satu poin saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Supaya pulang kita masih membawa poin ya. Baik. Pelan-pelan saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, kitabut taharati. Ai hada kitabut taharati. Cara menerjemah bahasa Jawa, kitabut taharati utawi iki iku nerangake mertelake kitab at-taharah, kitab sesuci. Jadi kitab ini membahas tentang bagaimana cara bersuci. At-taharah artinya apa? Bersuci. Bagaimana cara kita bersuci? Insyaallah kita pelajari bersama. Beliau mengatakan, al-miyahu utawi pira-pira banyu alati kang yajuzu wenang apa at-tathiru gawe suci biha kelawan banyu iku sab'u miyahin ana 7 pira-pira banyu. Jadi al-miyahu air-air atau beberapa air. Al-miyah itu jamak. Bentuk tunggalnya al-ma'u, al-ma' air. Al-miyahu beberapa macam air. Beberapa macam air allati yang yajuzu diperbolehkan, yang diperkenankan at-tathiru untuk kita bersuci biha dengannya, itu ada sab'u miyahin 7 macam air. Berapa? 6 apa 5? 7. Ada 7 macam air. Yang pertama, beliau mengatakan ma'us samai, rupane banyu udan. As-sama artinya hujan, bukan langit di sini ya. Ma'us sama maksudnya air yang turun dari langit. Ma'us samai air hujan. Wa ma'ul bahri lan banyu segoro, air lautan. Walaupun asin dia, tapi bisa digunakan untuk bersuci. Ya jangan ditelan ya, air laut itu asin, tapi digunakan untuk berwudu, untuk mandi bisa. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan, banyu kali, air sungai. Ini kenapa saya mulai menerjemahkan bahasa Jawa ini. Panjenengan enggak ikut enggak apa-apa loh. Besok Sabtu wes aku bahasa Jawa, enggak apa-apa. Tapi saya ingin melestarikan bahasa Jawa ini. Karena sekarang ini banyak orang Jawa yang tidak bisa bahasa Jawa lagi. Ya, mohon maaf ya. Saya sering teman-teman jamaah itu keliru bahasanya. Ustaz, kula badhe kundur rumiyin, itu keliru. Ustaz, kula badhe wangsul atau mantuk rumiyin, enggak boleh kundur. Kundur itu untuk orang yang kita muliakan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya. Monggo Ustaz, kula tak dahar rumiyin, keliru itu. Kula tak mam rumiyin. Nah, makanya saya terjemahkan di sini pakai bahasa Jawa dulu, kemudian bahasa Indonesia. Antum tidak nulis gak apa-apa. Tapi kalau sering mendengar nanti lama-lama tahu. Kola dawuh, kola ngucap, hafal akhirnya. Kola ini ngucap atau dawuh, tahu nanti begitu. Lama-lama tahu.
Dan alhamdulillah tetap saya terjemahkan bahasa Indonesianya ya. Wa ma'ul bi'ri, lan banyu sumur, air sumur. Wa ma'ul aini, lan banyu sumberan, air sumber. Air mata air ya, sumber itu mata air. Kemudian wa ma'ul thalji, lan banyu es, air es. Jadi kita boleh berwudu memakai air es. Jadi tahu salju itu, es itu lah. Di daerah-daerah yang ada turun esnya salju, itu nanti kalau cairkan boleh digunakan untuk apa? Berwudu. Termasuk kita beli es, ya kan? Beli es kemudian dia dicairkan bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Wa ma'ul baradi lan banyu embun, air embun. Jadi di sini Syekh mengatakan, Al-Imam Al-Qadhi berkata, Abu Suja, al-miyahu air, beberapa air allati yajuzu at-tadhiru biha, yang diperbolehkan kita untuk bersuci dengan air-air tersebut adalah sab'u miyahin, ada 7 macam air. Pertama apa para jamaah? Tolong dijawab. Ma'us samai, air hujan. Bahasa Jawanya apa? Banyu udan. Enak ya, bisa semuanya. Kemudian wa ma'ul bahri, air laut. Ya, air samudra. Banyu segoro itu samudra, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Banyu bengawan, banyu kali boleh. Tapi bukan air kali yang sekarang banyak kuning-kuning itu ya. Air kali yang masih steril gitu loh. Ini bukan banyu, air sungai sudah. Nanti bapak-bapak ya, tolong tunggu pengumuman. Insya Allah pesantren kami, pondok pesantren Al-Imam At-Tirmidzi dan Panjenengan semuanya ini sudah menjadi keluarga besar pondok pesantren kami. Kita keluarga besar. Nanti kita akan mengadakan resik-resik sungai di sekitar Jombangan dulu. Setelah kita bersihkan, kita tulisi dengan banner-banner, dilarang membuang sampah, dilarang buang apa-apa yang membahayakan di sungai. Setelah itu kita tabur benih ikan itu, mujair yang cepat, lele dan seterusnya. Nanti kita cari orang-orang yang ikan koi, ikan apa, ditebar semuanya. Nanti setelah itu ditulisi 6 bulan lagi boleh panen. Nah, boleh panen, mancing ya, atau nyerok nyikrak boleh. Jadi nanti Jombangan kita jadikan desa wisata, apa itu namanya? Wisata apa? Air itu apa? Tirta wisata. Wisata air, tirta wisata. Nanti Jombangan nanti. Nah, ibu-ibu ngajak putra-putranya mancing di sana ya. Anak-anak yang sekolahnya mulai malas diajak mancing dulu biar semangatnya tumbuh lagi. Loh bener. Sekarang ini sekolah-sekolah anak diblebek kon sinau terus. Tidak ada. Sekarang loh, nanti kapan-kapan kita perlu nih Bapak-bapak ya, kita buat pate lele. Ayo kita pate lele. Bapak-bapak dulu yang praktek. Nanti anak-anak suruh nyontoh. Beteng-betengan gitu. Loncatan pakai tali itu. Anak-anak sekarang kan pegangannya HP terus ya gimana? Anak sekarang tidak ada permainannya. Nanti di Tirmidzi tidak sediakan permainan begitu. Nanti anak-anak hari Ahad pagi sore biar main-main di pesantren kita. Beteng-betengan, pate lele, apalagi nanti ya. Nah, bedil-bedilan itulah, dengan itulah. Pelurunya itu apa, pentilnya jambu itulah. Nah, terus apa lagi? Tapi tidak boleh bedil matanya orang ya. Kakinya saja dibedil itu. Sudah lumayan itu. Sudah sakit itu. Kemudian bikin apa lagi? Permainan pokoknya gobak sodor atau apa ya. Cirak, nekeran. Tapi tidak boleh ada judinya, nekeran ya. Dipinjami nekernya, kelerengnya dipinjami. Main kelereng nanti, main kelereng. Terus itu main apa namanya itu yang bisa kita tarik dengan tali kemudian dia munyer. Apa itu? Kekean ya. Main gasing ya. Tapi gasing yang zaman dulu Pak Nur nanti yang buat gasingnya. Iya. Biar anak-anak kita punya permainan itu. Kasihan anak-anak kita. Kita sudah ngaji begini, kasihan anak-anak. Kita tekan dengan belajar terus tiap hari hanya melihat kitab, yang baca tulisan, pegang pulpen, tidak pernah mainan-mainan seperti itu. Nanti kita usahakan insyaallah. Segera kita wujudkan insyaallah. Taib. Kemudian apa lagi? Wa ma'ul bi'ri, air sumur, banyu sumur. Wa ma'ul aini, air sumber mata air, banyu sumberan. Wa ma'ul thalji, air es, banyu es. Wa ma'ul aini, wa ma'ul baradi, dan air embun, banyu embun.
Ini insyaallah yang bisa disampaikan, ditandai sampai di situ ya. Coba siapa yang bisa menjawab tanpa melihat kitab? Ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Satu-satu aja. Pak Birda dulu, monggo Pak. Air apa? Bahasa Arabnya dulu. Nah, air es berarti ma'us salji, air es. Monggo Pak Dian, apa air apa? Latihan. Air apa? Gak usah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya. Air sumber, ma'ul aini, ya, banyu sumberan. Monggo Pak Joni, Pak Bos, monggo. Air apa Pak? Air jenang. Air jenang itu Pak suci tapi tidak bisa mensucikan Pak. Gak boleh wudhu dengan air jenang. Yang betul air jenang dibagi-bagi, itu betul itu Pak. Ya silakan. Apa air apa Pak? Air laut, ma'ul bahri. Pak Dedi air apa Pak? Air hujan, ma'us samai atau ma'ul matori, ma'us sama. Nah, monggo Pak Eri apa? Ma'un nahri, air sungai. Tinggal 1 ya? Berapa? Tinggal 2. Pak Yusuf apa? Air embun, ma'ul barodi. Sudah ya, habis ya? Nah, sudah habis, masalah. Ada 7. Ya, ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Air embun bagaimana itu? Ya ngumpulkan embun dulu. Ya, pas pagi hari dikumpulkan ya, tapi ya sedikit. Ya, tapi bisa digunakan untuk bersuci. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau di daerah kayak Batu saya pernah ya, kaca ini kalau musim waktu ngembun itu bau asal itu. Itu kalau dilap, diperas masih bisa ya. Ya. Jadi basah sekali. Baik, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Abdul Qadir Templek. Templek itu desa apa? Dusun Templek, desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ya, kita Puncu tak? Puncu ini, walaupun ini ikut Puncu. Templek, Gadungan, Puncu, Kediri. Saya ucapkan terima kasih kepada takmir masjid yang telah menyediakan waktu dan tempatnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah ikut datang mengkaji kitab ini. Hari ini kita masih pelan-pelan dulu. Nanti insyaallah di pengajian yang akan datang kita akan buka tanya jawab juga. Hari ini tidak ada tanya jawabnya. Nanti kita tanya jawab tentang fikih. Biasanya fikih itu banyak pertanyaannya biasanya. Banyak pertanyaan. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ibadah kita semakin baik, kita semakin semangat, dan insyaallah kalau kita mau mengkaji fikih, insyaallah ibadah kita berdasarkan dalil insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.